Setiap musim penghujan tiba, banjir tak cuma menerjang Jakarta, tapi juga wilayah Jawa dan luar Jawa. Tapi entah kenapa banjir di ibu kota selalu menyita perhatian, bahkan tidak jarang menjadi senjata pencitraan dan perdebatan politikus. Nah, simak Kopi Pagi, komentar pilihan liputan pagi pekan ini, hasil liputan Freddy Cahya dan juru kamera Kemal Prasetyo. Banjir Jakarta, banjir kata-kata. Penyakit tahunan di Jakarta yang tak kunjung sembuh itu bernama banjir. Beragam kebijakan, baik yang paling mutakhir di era kepemimpinan Anies Baswedan, nyatanya tak membuat warga ibu kota hidup dengan tenang dari ancaman banjir setiap kali musim penghujan tiba. Repotnya, permasalahan penanganan banjir kerap kali menjadi komoditas politik yang akhirnya membuat masalah semakin ruwet. Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Kemal Prasetyo. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Lebih dari 3 hari, warga di Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat terkepung banjir dengan ketinggian maksimal 1 meter lebih. Meski air mulai surut, sekitar 200 warga masih berada di pengungsian. Tak sedikit di antara mereka yang mulai terserang penyakit. Kawasan Tegal Alur hanyalah satu dari sejumlah titik di ibu kota yang kebanjiran. Setiap tahun, di saat musim penghujan tiba, Jakarta memang selalu direpotkan dengan urusan banjir, yang menandakan penanganan banjir rupanya memang tak pernah maksimal alias tidak pernah serius. Warga Jakarta pun seolah tak punya pilihan dan hanya bisa pasrah. Tahun-tahun ini ya semuanya kebagian, karena yang tadi datarannya tinggi juga masih kebagian juga banjirnya. Bahkan udah seminggu ini tanpa bisa menjalankan aktivitas. Sering tiap tahun, cuman sekarang ini lebih parah gitu ya. Kalau bisa sih saya minta gitu ya, ini kan ada jalan air gitu ya, di Kedok itu lumpurnya ada banyak gitu, ini ke sana ini jalan air, biar kalau saat musim hujan lancar gitu. Apa dah, pemerintah tuh harus memperhatikan kita gitu, kayak apa dah, penyedotan gini tuh harus dilakukan lebih sering-sering gitu supaya biar nggak banjir gini. Ya udah sering banget emang, rumah saya udah pada rubuh belak di atas. Apa cucu saya pengungsi ke rumah emaknya, kata saya gitu, udah ngungsi aja masih segini dalam banjir, tempat tidur juga. Salah saya juga masih kurang, masalahnya masih banyak pada banjir gitu setiap tahunnya. Apalagi daerah saya di sini Prepedan, tiap tahun banjir, terendah ini. Saluran airnya masih kurang memadai lah gitu. Belum surut juga, jadi terhalang buat sekolah. Iya, itu mau lewat sekolah juga susah, harus buka sepatu dulu apa gimana. Ya. Ribet banget sih. Harusnya kalau tahun kemarin tuh gak kayak gini banget banjirnya. Cuman agak surut dikit, segini doang, gak sampai sedemput juga. Miris memang, penanganan banjir seolah hanya setumpuk proyek tanpa arah yang jelas. Lain kata, lain pula faktanya. Ada yang menarik, lewat akun Instagramnya pada hari Rabu lalu, Gubernur DKI Jakarta mengunggah informasi penanganan banjir yang diklaimnya telah tuntas di hari yang sama berkat kerja senyap. Nah, pada waktu yang bersamaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menginformasikan bahwa titik banjir di wilayah DKI Jakarta kian meluas dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Mana yang benar? Fakta di lapanganlah jawabannya. Di lapangan dan media sosial, terlebih bila berdasarkan laporan asal Bapak Senang, data yang dibaca mustahil bakal sama. Ya mungkin ada memang beberapa titik yang memang itu datarannya sangat rendah, ada yang jauh di bawah permukaan laut ya. Itu ada beberapa titik yang seperti itu. Itu mungkin pengecualian yang seperti itu. Tapi secara umum dapat dipastikan genangan tidak lebih dari itu. Banjir menahun yang tak pernah tuntas juga membuat sejumlah warga melayangkan gugatan ke Pemprov DKI Jakarta. Gugatan dilayangkan terkait penanganan banjir tahun lalu yang dianggap tak becus. Di tahun ini pengerjaan sumur resapan juga tak sepenuhnya memuaskan warga. Seperti di Jalan Pengangsaan Barat 1 Menteng, Jakarta Pusat misalnya.
Belum sampai sebulan terpasang, proyek sumur resapan di area sekolah ini sudah rusak, membuat banjir ibu kota menjadi topik yang memicu debat tak berkesudahan. Saya rasa siapapun gubernurnya, saya rasa kalau untuk menangani banjir, saya rasa memang agak sulit juga ya. Karena udah dari dulu ya, dari saya masih kecil sampai sekarang tuh memang Jakarta tuh selalu terus nggak bisa untuk nggak banjir. Pasti ada aja banjir mengenang tuh wajar, tapi nggak sampai banjir memang meluap-luap begitu loh. Ya mudah-mudahan kalau ganti gubernur yang orang yang pintar, otaknya cerdas, mudah-mudahan kagak. Insya Allah kagak. Sekarang kalau keadaan begini kumel, ya begitulah banjirnya makin parah. Proyeknya yang bagus lah, jangan ini udah berantakan ini udah banyak yang komplain loh anak dari sekolahan, dari tetangga yang tinggal di sini karena juga kerjanya nggak banjir juga, walaupun ini ada resapan masih banjir juga itu loh intinya loh. Makanya ya saya minta sama Pemprov perbaiki dulu lah yang drainase yang banjir ini gitu loh. Masih kurang, perlu ditingkatkan lagi karena ya keadaan di lapangan beda dengan keadaan yang mungkin laporannya kayak gimana gitu. Kalau lihat di sini masih kurang gitu. Data BPBD DKI Jakarta menyebutkan setidaknya ada 82 kelurahan di Jakarta yang rawan banjir. Itulah sebabnya proyek penanganan banjir tahun ini terus berlanjut demi membebaskan Jakarta dari banjir, meski itu tak semudah membalikan telapak tangan atau sekedar berkata-kata. Pada akhirnya membutuhkan keseriusan lebih untuk menangani persoalan banjir menahun di ibu kota. Lemahnya kebijakan tercermin dari penanganan jangka pendek, membuat Jakarta akan selalu terkepung banjir tak berkesudahan. Satu lagi, berhentilah menggunakan banjir sebagai komoditas pencitraan dan politik dengan tidak lagi mengumbar perang kata yang berujung justru membuat persoalan banjir tidak akan pernah beres selamanya. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Kemal Prasetyo pamit. Salam SCTV.